mahasiswa, yaitu drama tugas kelompok dan gimana caranya bertahan hidup di dunia perkuliahan. Betul banget nih Kak, mulai dari anggota kelompok yang susah dicari, deadline yang datangnya barengan, sampai berbagai pengalaman unik di kuliah. Dan tentunya hari ini kita nggak cuma ngobrol berdua aja nih, karena kita udah ada narasumber yang bakalan nemenin kita share cerita sama pengunjungnya. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh, boleh nih Kak perkenalan dulu, bisa sebutin nama lengkapnya, posisi atau jabatannya di IMA, dan sekarang lagi sibuk ngapain aja. Sebelum perkenalan, kita terima kasih dari DPC Cengkareng udah mengundang kita dari DPC Cibitung untuk menghadiri acara podcast Imama ini. Langsung perkenalkan, nama saya Nasib Adil Makarim dari Divisi Koordinator Humas DPC. Mungkin kesibukannya itu pengacara sih, dalam artian itu pengangguran banyak acara yang bisa dibilang si paling sibuk ya, itulah. Kalau saya perkenalkan Thomas Kajulina Valia Manuru dari Divisi Anggota Akademik DPC Cibitung. Untuk kesibukannya yang biasa dijalani untuk mahasiswa, yaitu sibuk pulang pergi kuliah. Kalau misalnya kebetulan lagi ngikutin ini sama persiapan kegiatan-kegiatan lain termasuk UAS, karena mau UAS kan. Itu sih Kak. Wah, keren banget ya guys, terima kasih untuk perkenalan dirinya. Oke, berarti teman-teman sudah kenal nih sama narasumber kita hari ini. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke pertanyaan kita. Oke, untuk pertanyaan pembukaannya nih langsung aja ya Kak. Aku mau nanya nih, gimana sih kehidupan perkuliahan Kakak sejauh ini? Kira-kira udah sesuai nggak sama yang dibayangin pas awal, apa mulai jadi berbeda? Mungkin dari itu ya, itu bisa kalau di dunia perkuliahan itu di luar ekspektasi orang. Nah, kan biasanya itu dilihat dari layar-layar itu keren lah, orang perkuliahan itu keren, terus kayak bisa bebas gitu. Ternyata enggak, lebih kayak harus terstruktur gitu. Kayak mungkin kita harus memperbanyak teman juga, kan biasanya itu bebas, kayak bebas, ternyata jangan terlalu bebas gitu. Menarik juga ya Kak, ternyata emang pas di jalan itu benar-benar sesuai sama apa yang kita bayangin pas awal. Nah, kalau ngomongin perkuliahan itu pasti nggak jauh namanya tugas kelompok. Kalau dengan kata tugas kelompok itu, hal pertama yang langsung terlintas di pikiran Kakak tuh apa sih? Hal pertama yang terlintas di pikiran pembagian kelompok pertama, pilih-pilih teman Kak. Karena sejauh ini ya puji syukurnya nggak ada di kawasan itu, nggak ada yang namanya pilih-pilih teman. Tapi dari jenjang-jenjang sebelumnya belajar untuk di kehidupan perkuliahan itu, kalau pembagian kelompok itu jangan sampai pilih-pilih teman sih Kak. Karena itu pertama yang dijauhi. Yang terakhir dipilih sama anggota lain atau teman lain bisa sakit hati. Kedua, ada yang bisa jadi indikasi bulian Kak. Terus ya yang ketiga, belajar tanggung jawab sih Kak. Jadi ini nggak jadi teman ya? Nah, apalagi kalau udah ngomongin anggota kelompok ya pasti macam-macam aja karakternya. Nah, aku mau nanya nih Kak, pernah nggak sih dapat kelompok yang isinya lengkap banget, dari yang paling rajin sampai yang paling susah dicari? Bisa diceritain dong Kak? Bisa dibilang pernah sih. Jadi kalau yang paling rajin itu di dalam kelompok itu jangan jangan ada rajin semua, jangan habis semua. Jadi ini kayak egoisnya itu terlalu tinggi untuk pengen paling depan dulu. Jadi kayak harus ada yang rajin banget, terus rajin ya sampai ke bawahnya. Tapi jangan sampai yang mungkin pernah kayak satu temen itu dia itu yang mungkin ada sibuk kelainan kayak kerja atau apa, jadi deadline tugasnya itu suka ditinggal-tinggal. Ternyata hampir sama semua ya, semua kelompok di setiap kampus yang ada aja kayak gitu.
Nah, menurut kakak sendiri, tipe anggota kelompok apa yang paling sering ditemuin di kampus? Tipe anggota kelompok yang paling sering ditemui di kampus hampir sama kayak pertanyaan sebelumnya, pengen semua jadi ketua, nggak ada yang mau jadi anggota. Itu sih kak. Berarti ada semua ya. Karena biasanya ketua kelompok itu pasti yang diandelin ya. Jadi yang anggotanya ya udah tinggal terusin gitu. Tim Korea aja. Nah, ngomong soal kelompok kan biasanya ada aja nih kejadian yang susah nih kita lupain. Nah, mau nanya nih Kak, dari semua pengalaman tugas kelompok yang udah pernah Kakak jalani, kira-kira ada kejadian paling lucu atau hal absurd yang pernah Kakak alami apa? Mungkin dalam semester ini karena ya bisa bilang kan lagi ngerjain tugas, terus kan di suatu bab itu dia menggunakan AI. Nah AI itu dia itu jiplak banget, kayak kopas banget, kayak semuanya tulisan, terus kayak tabelnya juga dari AI. Nah di situ kan kita langsung konsultasi tuh di hari itu ke dosen tersebut. Nah di dosen itu kita diomelin, kamu nih malah AI mulu. Wah, itu bisa masuk arsip kenangan kuliah nggak sih Kak? Tapi kadang yang bikin pusing itu bukan kejadiannya ya, melainkan sama orangnya. Kalau dari anggota kelompok yang kurang aktif nih Kak, biasanya kamu milih negur atau memaklumi atau gimana? Cara kurang aktif ya kak, itu kan masuk pertama nunggu. Misalnya ada satu jadi kita tuh misalnya pembagian puji syukurnya juga, pembagian tugas di kelompok kami itu di kelas kami terkhususnya kelompok saya itu adil kak. Jadi misalnya ada 5 anggota kelompok, terus pembagian membuat jurnal atau makalah ada 5 bab nih. Jadi enggak satu orang bab satu orang bab 2, enggak kak. Jadi biar semua adil, ada yang dapat mudah, ada yang dapat susah. 5 orang ini masuk di semua bab adil, terus jadi pembagiannya terstruktur kak. Jadi kan gampang lah, semua dapat, susah nggak? Iya aku susah banget tinggal kak. Jadi misalnya nih kan ini dari makin dimudahkan pembagian tugasnya. Terus deadline-nya juga udah pasti kak. Misalnya dia kelamaan ngumpulin di deadline, pertama itu kami nunggu, kedua itu ya nunggu kedua kali, ketiga abainya sikap ngerjain lagi, terus namanya kan ada laporan form penilaian kepada dosen. Itu pastinya di form penilaian dosen itu kita buat siapa anggota yang kurang aktif ini, kita buat penilaiannya yang apa minusnya selama mengerjain tugas. Menarik sih, karena tiap orang bisa punya cara yang berbeda untuk menghadapi situasi itu. Nah, kalau misalnya dikasih pilihan nih, menurut Kakak lebih enak milih anggota sendiri atau dipilihin dosen? Kira-kira apa alasannya? Mungkin dari menurut pendapat pribadi gue tuh enaknya itu milih sendiri, tapi ada plus minusnya juga sih. Kalau milih sendiri itu plusnya itu enak karena teman-temannya itu kita udah tahu sifat si seseorang tersebut, jadi kayak enak untuk ngomong langsung untuk ngebagiin tugas tersebut. Nah plusnya itu mungkin kayak sungkan gitu untuk nyuruh-nyuruhnya juga. Terus kalau yang dipilihin dosen itu plus minusnya juga ada pastinya. Kalau plusnya itu kayak kita biar keluar dari zona nyaman tersebut, kayak biar nggak di zona nyaman mulu gitu. Terus kalau plusnya itu biasanya itu suka dapat zone, kayak zone-nya itu kayak yang kabur-kaburan si anggotanya atau apa. Iya, kalau disuruh kayak bilang nggak bisa, nggak bisa. Gitu ya. Berarti ada plus minusnya juga ya. Supaya nggak banyak drama, pasti punya strateginya masing-masing. Apa strategi kakak supaya tugas kelompok bisa selesai tanpa banyak drama? Strategi biar tugas kelompok nggak banyak drama. Nah kebetulan di semester ini semua mata kuliah itu kan PBL nih kak, ada yang buat jurnal sama, jadi nggak ada puas. Ini semua buat jurnal itu pastinya masing-masing ada deadline-nya,
seperti pertanyaan sebelumnya, deadline-nya juga bertepatan nih Kak. Dari pengerjaan kami di pembuatan jurnal itu masing-masing ada mana yang dulu lebih cepat lebih cepat dikumpulin atau deadline-nya lebih dekat, itu duluan dikerjakan. Yang juga cari-cari yang deadline-nya terakhir. Terus juga nggak hanya ada juga nih yang hasil kupu-kupu alias ulang nggak ulang. Jadi mereka yang mastiin nih mana yang tugasnya belum selesai, mana yang tugasnya udah gitu Kak. Sambil ada yang organisasi atau apa juga itu kebagian nggak mantau tapi tetap ngerjain sih Kak. Kalau ngomongin tugas nih biasanya nggak jauh dari yang namanya begadang. Nah, aku sebenarnya nggak pernah nggak begadang demi tugas kelompok. Boleh nggak sih ceritain pengalaman paling berkesan? Mungkin kalau pendapat yang itu begadang itu sering kalau buat tugas, karena kan enakan ngerjain tugas itu di malam hari kan, jadi kayak nggak terganggu di aktivitas. Kayak kan biasanya kalau masih di dalam keluarga itu di waktu itu masih barengan sama waktu tuh kayak suka disuruh atau enggak kayak ngerjain sesuatu yang harus dikerjakan di rumah itu, jadinya enakan itu malam. Jadi nggak terganggu. Iya, jadi nggak terganggu. Perjuangan mahasiswa emang kadang luar biasa sih. Tapi selain tugas kelompok itu, tantangan terbesar apa yang kakak hadapi selama jadi mahasiswa? Tantangan terbesar apa yang dihadapi selama jadi mahasiswa? Sebenarnya banyak, cuman dijabarin beberapa aja sih Kak. Satu itu teman, tetap teman Kak. Teman itu misalnya dibilang teman itu kita harus benar-benar pilih teman Kak. Sebenarnya kalau dibilang teman, kita hanya banyak mengenal orang. Untuk yang benar-benar teman itu sebenarnya kalau saya bilang pribadi sedikit. Kedua, waktu. Jadi memanage antara waktu kuliah dan kegiatan lain harus kita. Terus ketiga, keuangan. Bagi mahasiswa banyak, apalagi yang di daerah perkotaan, gampang ke-distract sama barang-barang, apalagi tren yang terjadi di kalangan mahasiswa. Terus yang keempat, mental sih Kak. Mental untuk menghadapi apa yang menjadi pilihan untuk kita memilih kuliah itu sendiri. Karena kita yang milih kuliah, jadi kita harus siap menghadapi segala situasi, kekurangan, tantangan, kelebihan apapun yang terjadi selama kuliah. Tapi selain tugas, apalagi banyak juga yang masih hadapi selama kuliah, nggak soal nilai, ini yang soal orangnya. Apalagi kalau misalnya deadline-nya datang bersamaan ya, jadi agak susah. Nah, saat lagi banyak deadline biasanya kakak ngatur waktunya supaya nggak keteteran gimana? Mungkin dari awal itu kan udah terstruktur ya, jadi kita harus kerjainnya itu jangan di akhir-akhir deadline, di awal-awal. Kayak kalau dosen nih ngasih tugas, nah kita harus nyicil demi sedikit, nah lama-lama juga pastinya selesai juga kan si tugas tersebut. Jadi nggak boleh di akhir-akhir deadline, karena yang pastinya jadi kayak SKS, sistem terus semangat. Iya ya, betul juga. Apa survival tips atau cara bertahan hidup di kampus yang menurut kakak wajib diketahui sama mahasiswa baru? Apa cara bertahan balik lagi ke manage waktu dulu Kak. Apapun itu, apalagi mahasiswa baru ya Kak, yang misalnya nih, kayaknya kalau kuliah itu enak, bebas, mau kemana juga mau kemana bisa. Itu salah sebenarnya sih Kak, karena sebenarnya justru semakin tinggi tingkat pendidikan kita, semakin susah untuk manage waktu. Jadi misalnya untuk kuliah jadwalnya udah dibagi, bisa langsung di manage ke kegiatan lainnya. Kalau misalnya sambil kerja, ambil yang kelas bisa untuk tetap mengikuti kuliah, tapi tidak juga mengganggu pekerjaan juga.
Nah, nih kalau mahasiswa baru nonton ya, bisa langsung dapat tips dari kakak ini. Nah kalau misalnya mulai kasih pesan langsung nih buat mahasiswa baru tentang tugas kelompok, kira-kira pesan apa yang pengen disampaikan buat mereka? Yang pertama untuk mahasiswa baru yang maba-maba itu bisa bilang kalian jangan canggung lah untuk mencari teman, karena itu harus wajib lah, kita harus memiliki salah satu teman yang mungkin bisa dibilang itu satu aja, biar kita harus ada patokan biar ada kelompok tersebut. Ya gitu lah. Didengarin ya buat para calon-calon maba, ini tuh pesan yang penting banget nih. Selain akademik itu ada satu hal lagi yang menarik untuk dibahas nih guys. Menurut kakak apa skill yang penting dimiliki mahasiswa selain akademik? Selain akademik sih, kalau dilihat ke zaman sekarang ya kak, yang makin amburadul nih, skill yang harus dimiliki itu kalau bisa pinter-pinter menggunakan AI untuk bekerja, untuk tugas-tugas kuliah. Terus jangan yang sama seperti jabatan sebelumnya, jangan stop untuk menggunakan AI. Terus skill apa, software sama hard skillnya itu bisa, skill sama hard skillnya harus benar-benar dipelajari. Nah, sebelum kita tutup, nih ada satu lagi pertanyaan terakhir. Kalau misalnya disuruh menggambarkan gimana sih kehidupan kuliah itu dalam 3 kata, kira-kira 3 kata apa yang harus dipilih? 3 kata yang saya pilih untuk kehidupan kuliah. Satu yang paling utama itu mental, tetap ada mental kan. Kedua kesehatan. Ketiga relasi kan. Nah, oke nih ada 3 kata nih yang perlu diingat. Yang pertama tadi mental, terus kesehatan, dan relasi. Jawaban yang menarik. Dan mungkin banyak juga yang merasakan hal yang sama ya guys. Oke, yang terasa ya kalau kita udah mau hampir selesai di penghujung acara. Terima kasih banyak untuk kakak-kakak narasumber yang sudah berbagi cerita, pengalaman, dan tips seputar kehidupan perkuliahan. Semoga obrolan hari ini bisa menghibur sekaligus memberikan manfaat buat teman-teman mahasiswa yang menonton ya, dan yang sedang berjuang buat mengerjakan tugas, deadline, dan berbagai drama kampus lainnya. Jangan lupa dukung kegiatan Hima dan nantikan episode podcast selanjutnya dengan topik-topik yang nggak kalah seru. Saya host 1 Ratna Sari dulu, Saya host 2 Azra. bersama dengan Divisi Cibitung. Sampai jumpa di podcast Hima berikutnya.